Selamat siang, kami dari kelompok 3. Di sini kami ingin menjelaskan hasil diskusi kami tentang budaya dan subbudaya. Di sini saya yang bernama Altari Maligita Tarigan, saya akan menjelaskan tentang pengertian dari budaya. Budaya atau kebudayaan berasal dari bahasa Sanskerta yaitu budaya. Merupakan bentuk jamak dari budi atau akal. Diartikan sebagai hal-hal yang berkaitan dengan budi dan akal manusia. Budaya mengacu pada gagasan, artefak, dan simbol-simbol yang bermakna, yang membantu individu untuk komunikasi, melakukan penafsiran, dan evaluasi sebagai anggota masyarakat. Budaya bukan hanya yang bersifat abstrak, seperti nilai, pemikiran, dan kepercayaan. Budaya bisa berbentuk objek material, rumah, pakaian, kendaraan, dan contoh-contoh produk yang lain yang dianggap sebagai budaya suatu masyarakat. Yang kedua, yang selanjutnya adalah mitos dan ritual kebudayaan. Setiap masyarakat memiliki serangkaian mitos yang mendefinisikan kebudayaannya. Mitos adalah cerita yang berisi elemen simbolis yang mengekspresikan emosi dan cita-cita budaya. Misalnya, mitos mengenai binatang yang mempunyai kekuatan seperti Lion King. Ritual kebudayaan merupakan kegiatan-kegiatan rutin yang dilakukan oleh kelompok masyarakat. Ritual budaya sebagai urutan-urutan tindakan yang terstandarisasi yang secara periodik diulang, memberikan arti meliputi penggunaan simbol-simbol budaya. Simbol-simbol kebudayaan juga merupakan representasi tertentu dari budaya. Secara umum, apa yang dipakai dan dikonsumsi oleh seseorang akan mencerminkan kebudayaannya. Perusahaan dapat menggunakan nilai-nilai simbolis untuk merek produknya. Misalnya perusahaan otomotif Toyota memberi nama Kijang untuk kendaraan dengan penumpang keluarga. Secara simbolis, Kijang adalah binatang yang mempunyai kemampuan yang sangat cepat dan juga lincah. Simbol juga dapat ditunjukkan dengan warna, seperti hitam mempunyai arti formal, biru artinya sejuk, putih yang berarti suci. Sehingga pemasaran menggunakan warna sebagai dasar untuk menciptakan produk yang berkaitan dengan kebutuhan simbolisnya. Selanjutnya, komponen-komponen budaya. Yang pertama adalah kepercayaan. Terdiri dari sejumlah besar pernyataan mental dan verbal yang menggambarkan pengetahuan dan penilaian khusus seseorang mengenai sesuatu. Yang kedua adalah nilai-nilai. Nilai-nilai merupakan kepercayaan akan tetapi memiliki kriteria sebagai berikut. A. Relatif lebih sedikit jumlahnya. B. Berlaku sebagai pedoman bagi perilaku tepat secara budaya. C. Abadi atau sulit diubah. D. Titik terikat kepada objek atau situasi tertentu. E. Diterima secara luas oleh para anggota masyarakat. Yang ketiga, kebiasaan. Cara berperilaku yang kelihatan yang merupakan cara berperilaku yang disetujui dan dapat diterima secara budaya dalam berbagai keadaan tertentu. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudari Ervina. Baiklah, saya akan melanjutkan topik presentase dari kelompok 3. Bagaimana budaya dipelajari? Itu terbagi atas 3 bagian. Yang pertama yaitu formal atau keluarga. Yang kedua itu informal atau meniru perilaku orang lain melalui iklan atau public figure dan lain-lain. Yang ketiga itu pembelajaran teknis atau sekolah. Dalam sudut pandang perilaku konsumen, relevansi studi tentang budaya ada 2 tahap. Yang pertama yaitu budaya suatu masyarakat selalu berkembang atau berubah. Perubahan ini membawa dampak pada perilaku anggota masyarakat tersebut dan akan membawa pengaruh pada perilaku mereka sebagai konsumen. Yang kedua yaitu untuk produk yang sudah menjangkau multinasional. Masalah perbedaan budaya pada setiap negara harus dipahami dengan seksama agar komunikasi dan pemasaran produk dapat diadaptasi sesuai budaya setempat. Strategi pemasaran dengan memperhatikan budaya. Beberapa strategi pemasaran bisa dilakukan berkenaan dengan pemahaman budaya suatu masyarakat. Dengan memahami budaya suatu masyarakat, pemasaran dapat merencanakan strategi pemasaran pada penciptaan produk, segmentasi, dan promosi. Beberapa perubahan pemasaran yang dapat mempengaruhi kebudayaan seperti yang pertama yaitu tekanan pada kualitas, yang kedua peranan wanita yang berubah,
Yang ketiga, perubahan kehidupan keluarga. Yang keempat, sikap yang berubah terhadap kerja dan kesenangan. Yang kelima yaitu waktu senggang yang meningkat. Yang keenam, pembelian secara impulsif. Yang ketujuh, hasrat akan kenyamanan. Baiklah, akan dilanjutkan oleh saudara kami Talenta. Baik, nama saya Talenta Sinaga. Saya akan melanjutkan presentasi kami. Suku budaya. Suku budaya adalah budaya yang ada dalam suatu masyarakat. Bidang dibagi lagi ke dalam beberapa bagian yang lebih kecil. Suku budaya biasanya tumbuh dari adanya kelompok-kelompok kecil di dalam suatu masyarakat. Suatu budaya akan terdiri dari beberapa kelompok. Perbedaan kelompok tersebut berdasarkan karakteristik sosial, ekonomi, dan demografi. Setiap budaya terdiri dari budaya-budaya yang lebih kecil yang memberikan lebih banyak ciri-ciri dan sosialisasi khusus bagi anggotanya. Suku budaya terdiri dari bangsa, agama, kelompok, ras, dan daerah geografis. Banyak suku budaya yang membentuk segmen pasar penting dengan merancang produk dan program pemasarannya yang disesuaikan dengan kebutuhan dan konsumen. Selanjutnya, analisa subbudaya memungkinkan manajer pemasaran untuk fokus dalam menentukan ukuran segmen pasar dan segmen pasar yang lebih natural. Subbudaya yang penting untuk diperhatikan adalah subbudaya kewarganegaraan, agama, lokasi geografis, ras, usia, dan jenis kelamin. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Ari Kurniawan. Baik, di sini saya akan melanjutkan hasil dari diskusi kami mengenai budaya dan subbudaya. Budaya mempengaruhi perilaku konsumen. Budaya banyak mempengaruhi perilaku dari konsumen. Banyak budaya-budaya dari luar yang masuk ke Indonesia, contohnya saja Korea, Amerika, Jepang, dan Thailand, dan masih banyak lagi. Sehingga banyak mempengaruhi mulai dari segi pakaian, makanan, bahkan gaya hidup. Banyaknya tersebar toko-toko yang menjual produk-produk pakaian luar dari luar negeri seperti Cina, Korea, dan Thailand mempengaruhi daya beli konsumen. Tidak hanya pakaian, banyak juga restoran-restoran dari negara lain yang membuka cabang di Indonesia. Itulah mengapa budaya mempengaruhi konsumen. Selanjutnya, pengaruh budaya dan subbudaya pada keputusan pembelian. Faktor budaya memberikan pengaruh paling luas dan dalam pada perilaku konsumen. Perusahaan harus mengetahui peranan yang dimainkan oleh budaya, subbudaya, dan kelas sosial. Budaya menjadi penyebab paling mendasar dari keinginan dan perilaku seseorang yang dipelajari oleh anggota masyarakat dari keluarga dan lembaga penting lainnya. Faktor yang mempengaruhi keputusan pembelian itu terbagi menjadi 4 faktor. Faktor personal, psikologis, sosial, dan kultural. Pengaruh budaya dan subbudaya pada keputusan pembelian. Pengaruh lintas budaya dan subbudaya dapat berpengaruh terhadap strategi pemasaran. Yang akan dibahas dalam bagian ini lebih pada strategi segmentasi dan 4P. Khususnya terhadap 4P diharapkan dapat diambil dari pelajaran-pelajaran yang ada dalam kesalahan-kesalahan yang pernah terjadi. Misalnya dalam mendefinisikan produk, promosi, dan penetapan harga. Saat ini makin banyak konsumen yang dapat menerima barang dan gaya hidup yang digunakan oleh orang yang berada dalam belahan dunia lain. Tingkat penerimaan seseorang terhadap budaya yang berbeda juga tergantung dari inisiatif konsumen itu sendiri. Pengalaman mereka mempengaruhi sikap mereka dalam menerima produk yang berasal dari negara lain. Analisis konsumen lintas budaya didefinisikan sebagai dorongan untuk mengenali persamaan atau perbedaan yang terkandung antara konsumen di 2 atau lebih negara. Tujuan utama dari analisis konsumen lintas budaya adalah untuk melihat bagaimana persamaan konsumen dalam 2 atau lebih masyarakat dan bagaimana perbedaan mereka. Sekian hasil dari diskusi kami, lebih kurangnya mohon maaf. Terima kasih.